Bendung Nyaen adalah bendung tetap yang dibangun pada tahun 1950 dan terletak di Desa Kagoan, Kecamatan Gadak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bendung ini berguna untuk menaikkan elevasi muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat sekitar. Bendung ini mengaliri wilayah Gadak yaitu Desa Kagoan, Desa Bimbing, dan Desa Wonosari. Bendung ini juga terdapat jembatan di mana digunakan untuk jalan alternatif bagi sepeda motor dengan panjang 50 meter. Gedung Nyaen terdapat dua bagian, yaitu bangunan utama dan bangunan pelengkap. Bangunan utama yaitu Mercu Bendung. Mercu Bendung adalah bagian teratas bendung yang berfungsi untuk menentukan tinggi muka air minimum di sungai bagian udik bendung, mengepang sungai, melimpahkan aliran sungai ke hilir. Peredam energi bendung adalah bangunan yang berfungsi meredam energi aliran air yang melewati bendung. Meredam energi memiliki tujuan yaitu untuk mencegah penggerusan dan membahayakan bendungan dan kelengkapannya. Meredam energi yang timbul akibat loncat air dan menjaga kestabilan aliran air ke saluran hilir. Pintu penguras. Pintu penguras bendung berfungsi untuk mengatur aliran air dan mencegah sedimen kasar masuk ke saluran irigasi. Pintu penguras biasanya terletak di sebelah kiri atau kanan bendung sesuai dengan letak pintu pengambilan. Bangunan pengambilan. Bangunan pengambilan atau intake berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, mengatur banyaknya air ke dalam saluran, dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran. Bangunan bagi. Bangunan bagi adalah bangunan air yang mengatur pembagian air ke saluran sekunder atau petak tersier. Bangunan ini berdekatan dengan bangunan sadap dan juga tugas utamanya adalah mengukur dan mengatur air yang berasal dari berbagai saluran pembawa. Pintu sadap berfungsi untuk menyadap aliran sungai dan mengatur masuknya air ke saluran irigasi. Bak ukur. Bak ukur digunakan untuk mengatur debit saluran irigasi, satuan waktu, meter kubik per detik, atau liter per detik. Bangunan terjunan. Bangunan terjunan adalah suatu bangunan pelengkap yang dibangun untuk mengurangi kemiringan saluran yang terlalu curam dan untuk menurunkan kecepatan aliran air agar tidak merusak saluran dan bangunan. Talang merupakan saluran irigasi yang di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas. Talang dibuat melintas lembah, saluran pembuangan, sungai, jalan, atau rel kereta api. Gorong-gorong adalah struktur yang menyalurkan air melewati rintangan atau jalur air di bawah tanah. Jembatan. Jembatan adalah konstruksi yang berfungsi menghubungkan dua ruas jalan yang terputus oleh rintangan. Tangga untuk cuci yaitu digunakan untuk masyarakat di sekitar aliran irigasi yang berguna mempermudah untuk mandi atau mencuci. Saya akan memperkenalkan
saya nama. Ya. Kalau sesuai KTP Hadi Siswa Sarjono _Suwoyo, tapi namanya anak Suwoyo. Selaku Ketua Kelompok Tani Bina Boga 1 Desa Blimbing. Nah, selanjutnya hubungan dengan Anda yang mau ditanya hubungan dengan irigasi, juga saya merangkap sebagai Sekretaris P3A Tirto Adiguna Desa Blimbing yang Desa Blimbing ya. Jadi untuk Desa Blimbing kalau musim hujan ini tidak ada kendala, karena air namanya curah. Jadi istilahnya petani keluar sendiri-sendiri biasa menggunakan. Tapi kalau sudah musim kemarau itu sudah diatur, ada petugasnya. Jadi sebelum itu ada pertemuan berapa itu nanti untuk palawija, berapa itu untuk padi, dan berapa itu untuk lain-lain. Jadi itu sudah ada kesepakatan nanti. Jadi itu semuanya supaya tidak ada permasalahan pada petani. Dan yang kedua, namanya kalau sudah dipegang diatur kan tidak mungkin ada kekurangan masalah air itu aja. Jadi kalau di Blimbing masalah air di hujan, di kemarau bisa terpenuhi. Itu. Kemarin baru saja. Jadi kemarin jenengan tindak nyain kan peluran di desa ini ada bekas peluran itu. Jadi dari dinas pengeran, jadi urutannya itu kan dari provinsi, terus masuk ke kabupaten, terus nanti pojok desa baru ditangani dari P3. Jadi kemudian ada dam ini sudah diatur. Dan yang kedua perlu saya sampaikan, jadi dari bendungan Nyain itu nanti seperti tadi, untuk hari Senin, Rebu, dan Jumat itu desa Kerajaan, desa sebelah sana. Untuk Blimbing itu nanti hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu sudah ada peraturan dari pendahulu. Jadi peraturan itu peraturan seperti sudah peraturan tidak bisa berubah sampai kiamat pun itu nanti peraturan tetap itu nanti. Jadi, dan untuk hari Minggu nanti giliran. Jadi kalau minggu ini ke Kerajaan, nanti minggu yang akan datang untuk Blimbing. Itu aja pun di waktu air sulit. Kalau air begini sudah bebas, di sana tidak bebas. Dan untuk di Blimbing pun kalau sudah di musim kemarau, dari pertanian di samping Bina Boga 1 sudah banyak menerima bantuan dari pemerintah, diesel, traktor, kultivator, dan lain sebagainya. Dan kemarin saya baru dari Setda Kabupaten Sukoharjo di bagian lobi Bupati kemarin ngambil dapat hand player itu nanti tukar gocas itu. Jadi ini nanti dicatatkan untuk daerah sini itu nanti untuk ini nanti tembakau 15 hektar. Jadi untuk daerah Blimbing ini biasanya tembakau yang paling banyak. Yang nama jadi ketua kelompok itu nggak gampang, ngumpul ke kepetaan itu tidak pekerjaan gampang, sulit juga. Nah sekarang itu namanya suruh dibikin blok saja sulit untuk itu. Jadi dengan tidak adanya blok yang baik, otomatis hama itu akan kerasan di sini itu tadi. Dan pola tanamannya itu biasanya sekarang di sini banyak ada jagung manis itu. Nah jagung manis kan 70 hari itu sudah panen gitu loh. Jadi setepan yang lain-lainnya juga repot ya. Dengan adanya juga orang lelang tanah kas desa, itu orang lelang kan bayar uang 1 tahun sekian, jadi dia akan mencari penghasilan yang mungkin tetap, tapi termasuk usaha dari kelompok tani itu tadi sudah di PPL juga sudah diarahkan seperti yang terjadi di Brambang utara sini lewat Anda ke sana ini sudah jadi blok yang baik, ini nanti untuk blok tembakau. Jadi itu memang petunjuk dari pertanian dari PPL itu memang begitu, tapi untuk menghadapi petani itu tidak mudah. Ya itu, jadi otomatis kalau di sini itu kemarin yang terjadi di situ itu loh. Kesempelan mambek karena ada buangan dari desa Kagoan itu nanti dulu istilahnya hubungan antar desa. Jadi waktu dulu yang tahu namanya antar kepala desa mengadakan hubungan, kalau tidak dibuang situ air hujannya kan sulit. Dan di sini dari DPR-nya Mas Danur itu sudah dibuatkan buangan kok
kali besar itu bagai apa. Nah, ini kalau tidak ada itu jadi apa? Biasanya kalau hujan itu air dari kampung terus kotoran-kotoran saja lewat itu, meskipun itu tidak sengaja itu kemarin ya jadi problem. Jadi antara desa Blimbing dan desa ini terus sudah ada di rembukan pertama yaitu nanti terhadap pembuangan saluran yang di sebelah barat jalan ini ada barat jalan. Nah kan pembuangannya di sebelah Blimbing, jadi airnya kan Blimbing sampai SD itu banjir. Karena luapan itu hanya tertentu kalau memang hujan lebat dan tidak ada.